Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baihaqi dari kelas B akan mempresentasikan perkembangan peserta didik selama masa sekolah dasar. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak bersama-sama. Aspek perkembangan. Perkembangan dalam psikologi dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja sampai masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmania, maupun psikis rohaninya, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Syamsu 2012. Perkembangan individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni biologis, kognitif, dan sosioemosional. Ketiga proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri individu, meliputi beberapa aspek sebagai implikasinya, yakni aspek perkembangan fisik, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial, dan aspek perkembangan bahasa. Kali ini yang kita bahas hanya aspek perkembangan fisik, aspek perkembangan kognitif, dan aspek perkembangan sosial. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama, faktor genetik atau hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua. Sejalan dengan itu, faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Yusuf tahun 2011. Dari definisi tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah faktor ini bersifat potensial, pewarisan atau bawaan, dan alamiah, natur. Dua, faktor lingkungan, nurtur. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Retno tahun 2013. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadikannya aktual. Ada beberapa faktor lingkungan yang sangat menonjol, yakni dalam lingkungan keluarga. Menurut Yusuf tahun 2011, alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Orang tua dan anggota keluarga merupakan significant pupil bagi perkembangan kepribadian anak. Keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani, manusiawi, baik yang bersifat fiktif biologis maupun sosio-psikologis, dan anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Perkembangan fisik. Cullen dan Thompson menyatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Harlock dalam Retno tahun 1995. Yang pertama, struktur fisik yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Kedua, sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yakni intelektual dan emosi. Ketiga, kekuatan otot yang mempengaruhi perkembangan motorik. Keempat, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku baru. Aspek perkembangan ini sangat mempengaruhi seluruh aspek perkembangan lainnya. Sebagai contoh, struktur fisik yang kurang normal, terlalu pendek atau tinggi, terlalu kurus atau obesitas akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri seseorang.
Faktor kepercayaan ini berkaitan dengan aspek perkembangan emosi, kepribadian, dan sosial. Kedua, perkembangan kognisi atau kognitif. Perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Aspek kognitif juga dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel syaraf pusat di otak. Penelitian mengenai fungsi otak Wolfok tahun 1995 dapat dibedakan berdasarkan kedua belahan otak, yakni otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berkaitan erat dengan kemampuan berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, analitis, dan konvergen, memusat. Dengan demikian, kegiatan yang banyak melibatkan fungsi otak kiri adalah membaca, berhitung, belajar bahasa, dan melakukan penelitian ilmiah. Sedangkan otak kanan berkaitan erat dengan kemampuan berpikir intuitif, imajinatif, holistik, dan divergen atau menyebar. Kegiatan yang dominan menggunakan otak kanan diantaranya adalah melukis, bermain musik, kerajinan tangan, dan lain-lain. Ahli psikologi yang memberikan kontribusi teori penting mengenai perkembangan kognitif adalah Jean Piaget 1952. Menurutnya, tahap perkembangan kognitif menurut periode usia adalah sebagai berikut: sensori motori usia 0-2 tahun, operasional usia 2-7 tahun, operasional konkret usia 7-12 tahun, dan operasional formal usia di atas 12 tahun. Selain berhubungan erat dengan aspek perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif juga dipengaruhi dan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya seperti moral dan penghayatan agama, aspek bahasa, sosial, emosional. Sebagai contoh, peserta didik yang memiliki perkembangan kognitif yang baik diharapkan mampu memahami nilai dan aturan sosial, memiliki penalaran moral yang baik, dan mampu menggunakan bahasa secara tepat dan efisien. Retno tahun 2003. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Aspek perkembangan ketiga yakni aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya. Bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Retna Pangestuti 2013. Robinson 1981 mengartikan sosialisasi sebagai proses yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perkembangan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia berada, baik keluarga, teman sebaya, guru, dan masyarakat sekitarnya. Demikianlah penjelasan saya tentang perkembangan peserta didik selama masa sekolah dasar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.